Asus VivoBook Pro 14 OLED series sebelumnya menjadi salah satu calon laptop yang paling kita gemari dikarenakan displaynya yang sangat menawan dan diberkahi prosesor yang sangat mumpuni. Kini saudaranya hadir dengan form factor serupa, display yang sangat gorgeous juga berkat Asus OLED, dan sudah ditenagai oleh Ryzen 5000 series dengan Radeon Graphics. Halo Globals, Ferry di sini. Ini adalah first impression review dari Asus VivoBook Pro 14 OLED M3400 laptop daily yang menurut kita memiliki price per performance terbaik. Let's check it out! By design, VivoBook series sudah sedikit naik kelas dengan looks yang lebih elegan, tapi tetap classy. Dengan target audience yang beragam, mulai dari new generation of digital nomad, hingga penggiat teknologi ataupun sebatas consumer yang membutuhkan laptop, akan mudah terpikat dengan desainnya ini. Hadir dengan tampilan yang cukup stylish, minimalis, tipis dan ringan, laptop berukuran 14 inci ini memiliki bobot hanya 1,4 kg dan ketebalan 18,9 mm saja. Warnanya ada dua, Solar Silver, dan yang kita review kali ini adalah Cosmos Blue, warna biru kehijauan yang terlihat clean dengan ekstra aksen cyberpunk-ish yang cukup eye-catching. Untuk durabilitas juga cukup oke dengan bahan utamanya dari metal. Karena adanya perubahan behavior sejak adanya pandemi COVID-19, Asus kali ini memberikan coating tambahan yaitu Antibacterial Guard untuk menjaga laptop ini dan membuatnya tetap lebih steril mengingat penggunaannya yang interaksinya memang jauh banyak menggunakan tangan dan sering terekspos oleh kondisi yang memang random. Untuk urusan konektivitas, laptop ini dibekali oleh jajaran port yang cukup mantap. Mulai dari headphone jack, HDMI 1.4, dan USB 3.2 Gen 2 Type A di sebelah kanan, dan di bagian kiri ada dua buah USB 2.0 Type A dengan micro SD card reader. Sayangnya belum ada USB Type C di sini, sehingga sangat disayangkan juga laptop ini tidak bisa diisi ulang melalui power delivery. Padahal laptopnya terlihat sangat cocok dan ingin sekali dihubungkan melalui USB Type-C. Secara rear kabel ada Bluetooth 5 dan juga Wi-Fi yang sayangnya masih Wi-Fi 6 belum Wi-Fi 6E. Beralih ke dalamnya, di sini ada beberapa upgrade dari seri consumer yang paling laris ini. Mulai dari webcamnya, kali ini memang masih beresolusi 720p, tapi sekarang sudah dibekali oleh Physical Webcam Shield yang melindungi kita dari akses yang tidak diinginkan di kamera kita. Kemudian di bawahnya ada Asus ErgoSense Keyboard yang kini telah didesain lebih kekinian, mengikuti desain guideline yang pertama kali kita lihat di VivoBook Pro 14 dan 14X dan juga Slate OLED. Touchpad-nya kali ini juga lebih besar sehingga cukup nyaman untuk sehari-hari. Sebagai tambahan, power button di keyboardnya juga sudah merupakan sebuah fingerprint scanner, sehingga Windows Hello Fingerprint pun juga tersedia di laptop ini. Beralih ke displaynya, kali ini kita dapat menemukan display andalan Asus, yaitu Asus OLED. Display ini memang selalu membuat gue pribadi betah dengan color contrast yang menarik, terutama dalam konsumsi multimedia. 14 inci, 2,8K, berasio 16:10, refresh rate hingga 90Hz, patent validated, dan sudah 100% DCI-P3 menjadi value utama dari displaynya yang bisa dibilang nggak main-main untuk sekelasannya. Penggunaannya sebagai jendela content creation maupun multimedia consumption akan sangat maksimal terutama dikarenakan oleh kemampuan Asus OLED yang menghasilkan kontras yang baik saat menggunakan tingkat cahaya rendah, ditemani oleh True Black yang dihasilkan oleh OLED-nya sendiri. Menemani displaynya, ini di soal audio ada speaker dari Harman Kardon yang siap menemani juga. Berikutnya di performa, VivoBook Pro 14 OLED ini dibekali oleh AMD Ryzen 5000 series yang memang sudah cukup trusted dan mumpuni untuk men-tackle banyak tugas. Model spesifik yang digunakan oleh VivoBook Pro 14 OLED sebenarnya ada dua jenis Ryzen 5000 series, Ryzen 5 5600H atau Ryzen 7 5800H. Yes, ini adalah prosesor H series dengan TDP 35W, bukan seri U atau versi low power sebagai tenaga dari laptop yang menarik ini. Asus pun menggadang bahwa H series prosesor ini bisa di-boost lagi saat disetting dengan performance mode untuk mencapai TDP hingga 45W. Menemani prosesor ini ada integrated GPU Radeon Vega, cukup oke untuk task menengah ke bawah yang tidak 100% GPU heavy. Di sisi memori kita akan mendapatkan RAM up to 16GB DDR4 dan juga storage 512GB. Secara benchmark di Cinebench R23, prosesor ini mampu mencapai angka 1398 poin di single core
dan 10.541 poin di multicore-nya. Untuk soal grafis memang cukup rendah dikarenakan iGPU-nya, tapi cukup oke lah untuk sekelasannya. Angka yang dicapainya di 3D Mark Time Spy hanya menyentuh angka 1328 poin saja. Terakhir di PC Mark X, average score yang didapat adalah 6009 poin dan poin cukup tinggi diraih di Essentials dan Productivity. Cukup akurat sesuai target audience si VivoBook 14 OLED ini. Untuk performa gaming, kita mendapatkan rata-rata 35 FPS di Genshin Impact dengan setting slow 60 FPS. Bisa lebih baik sebenarnya kalau kita adjust lagi di beberapa area ke lower settings, dan akan lebih bagus lagi kalau FPS-nya kita tahan di 30 atau 45 FPS saja. Game terakhir yang sempat kita coba hanya Ace Combat 7 aja, dan si Radeon Vega ini masih cukup gaspol dengan average 55 FPS di settingan default Ace Combat 7. Visual yang dihasilkannya pun juga terlihat cukup mantap untuk dilihat dalam waktu yang cukup lama juga. Untuk kemampuan editing, terutama di video, bagi kalian para content creator, laptop ini mampu merender video selama 3 menit dalam waktu 1,5 menit saja jika itu dalam Full HD, dan 3,5 menit kalau kita merender videonya di 4K. Untuk upgradability, sayangnya kita tidak punya obeng berbentuk bintang, dan sepertinya Asus tidak begitu mau untuk laptop ini dirubah atau di-upgrade langsung di luar tangan profesional service centernya. Limitasi ini membuat akses upgradability laptop ini cukup sulit, terutama mengingat laptop ini adalah daily laptop untuk general consumer. Untuk soal power, laptop ini dibekali oleh baterai 50 Wh yang bisa dibilang cukup besar untuk sekelasannya. Kemudian untuk mendukung prosesornya hingga 45 Watt TDP-nya, power adapter yang disediakan adalah 90 Watt. Namun belum menggunakan teknologi power delivery ataupun menggunakan USB Type-C, karena memang absennya port ini di sini. Lalu bagaimana untuk harga dan ketersediaannya? Untuk base modelnya, harga dari laptop ini dimulai dari 11,299 juta rupiah, dan ini berlaku untuk SKU dengan AMD Ryzen 5 5600H. Kemudian untuk Ryzen 7 5800H, seperti yang kita review kali ini, harganya berada di kisaran 12,799 juta rupiah aja. Untuk yang penasaran atau ingin membelinya, tentu saja link pembelian bisa kalian temukan di kolom deskripsi di bawah Googles. VivoBook Pro 14 OLED memang merupakan consumer laptop yang cukup generik. Berangkat dari DNA VivoBook Base Series, 14 OLED mendapatkan bump yang cukup signifikan, terutama dengan penggunaan OLED display dan juga upgrade prosesor yang jauh lebih powerful. Namun demikian, tidak semua orang akan cocok dengan laptop ini karena masih adanya beberapa kekurangan yang bisa dilengkapi di iterasi berikutnya. Contohnya, misal belum tersedia USB Type-C, apalagi yang sudah mendukung power delivery, membuatnya agak ketinggalan satu step di soal zaman dan future proofing-nya. Yang kedua adalah penggunaan baut bintang, padahal laptop ini tuh seharusnya lebih general consumer friendly, dan akan sangat baik jika upgradability aksesnya juga jauh lebih mudah menggunakan baut yang biasa aja. Namun demikian, laptop ini tetap menjadi laptop 14 inch sehari-hari yang nggak bisa dipungkiri, memiliki kemampuan price per performance terbaik. Spesifikasi yang sangat mumpuni berkat AMD Ryzen 5000H series CPU, desain kekinian, baterai besar, dan harga yang cukup bersaing, membuatnya worth untuk disebut sebagai the most powerful 14-inch best value laptop. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Googles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.